Gue mau cerita tentang dua orang. Orang pertama namanya Ronald Read. Ronald Read lahir di Vermont, Amerika, dari keluarga miskin. Setelah pulang dari Perang Dunia II, dia kerja di pom bensin selama 25 tahun, lalu jadi tukang sapu selama 17 tahun. Saat meninggal tahun 2014, di usia 92 tahun, Ronald Read meninggalkan warisan senilai $8 juta. Bahkan keluarganya sendiri nggak tahu. Orang kedua namanya Richard Fuscon, mantan eksekutif Merrill Lynch dengan gelar MBA dari Harvard. Dia punya rumah mewah senilai $2 juta di Connecticut. Rumahnya punya 11 kamar mandi. 11. Tapi tahun 2008, Richard Fuscon bangkrut. Rumahnya disita bank karena dia nggak bisa bayar cicilan. Gimana bisa tukang sapu meninggalkan $8 juta, sementara eksekutif Harvard bangkrut? Jawabannya ada di buku The Psychology of Money. Sukses finansial bukan soal seberapa pintar lo, tapi tentang bagaimana lo berperilaku. Pelajaran pertama, nggak ada yang gila. Setiap keputusan finansial yang orang buat masuk akal buat mereka berdasarkan pengalaman hidupnya. Pelajaran kedua, keberuntungan dan resiko adalah saudara kembar. Bill Gates beruntung punya akses ke komputer di tahun 1968. Jangan terlalu sombong saat sukses karena ada faktor keberuntungan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal karena ada risiko. Pelajaran ketiga, tahu kapan bilang cukup. Bernie Madoff punya ratusan juta dolar, tapi dia ingin lebih. Akhirnya, kehilangan segalanya. Skill finansial yang paling susah adalah membuat garis finish. Berhenti bergerak. Definisikan apa arti cukup. Buat nilai-nilai lo sendiri. Pelajaran keempat, kekuatan compounding. 90% dari kekayaan Warren Buffett datang setelah dia berumur 60 tahun. Rahasianya bukan seberapa besar return lo, tapi seberapa lama lo tetap di permainan. Seperti Ronald Read yang konsisten 50 tahun. Pelajaran kelima, jadi kaya dan tetap kaya adalah dua skill berbeda. Untuk tetap kaya, lo butuh paranoia dan kerendahan hati. Pelajaran keenam, tails yang menang. Beberapa keputusan yang sangat tepat bisa menutupi ribuan kesalahan kecil. Pelajaran ketujuh, nilai tertinggi dari uang adalah kebebasan. Kemampuan untuk bangun dan melakukan apapun yang lo mau hari ini. Pelajaran kedelapan, paradoks orang di mobil. Nggak ada orang yang terkesan dengan barang-barang lo seperti lo sendiri. Pelajaran kesembilan, wealth dan being rich itu beda. Wealth adalah apa yang nggak terlihat. Mobil dan jam tangan yang nggak dibeli. Pelajaran yang ke-10, saving rate lebih penting dari investment return. Saving rate itu 100% dalam kontrol lo. Pelajaran ke-11, reasonable lebih baik dari rasional. Pilih strategi yang bisa bikin lo tidur nyenyak, bukan cuma yang matematis. Pelajaran ke-12, selalu sisakan room for error. Punya emergency fund, karena rencana nggak akan selalu berjalan sesuai rencana. Mari kita rangkum. Ronald Read versus Richard Fusconi. Bukan IQ yang membedakan mereka, tapi perilaku. Lo nggak perlu jadi yang paling pintar. Lo perlu jadi yang paling konsisten, sabar, dan tetap di permainan. Apa satu kebiasaan finansial yang mau lo mulai? Tulis di komentar. See you di video berikutnya.